Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ulfa Amalina dari Prodi Pendidikan Matematika NPM 20194064020019. Di sini saya akan menjelaskan dampak masif yang didapat di bidang ekonomi. Di mana bidang ekonomi ini adalah bidang yang sangat dekat di kehidupan sehari-hari. Bidang ini tidak jauh dari kehidupan masyarakat, sehingga banyak orang yang melakukan tindakan korupsi itu didasarkan karena kebutuhan ekonomi yang meningkat. Kebutuhan ekonomi ini yang mengakibatkan manusia gelap mata dan ingin melakukan tindakan korupsi yang tidak bertanggung jawab. Dampak masif yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi terhambat, di mana pertumbuhan ini akan menentukan faktor suatu negara itu memiliki tingkat kemajuan atau tidak. Maksudnya, suatu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonominya melonjak akan semakin maju, sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang melemah akan mengakibatkan suatu negara ini mengalami kemerosotan di pendapatan. Korupsi biasanya terjadi di negara-negara yang berkembang seperti Indonesia, di mana para oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi ini menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara untuk meningkatkan produktivitas ekonominya sendiri, sehingga negaralah yang akan bertanggung jawab uang yang harusnya dibangun untuk membangun infrastruktur di suatu negara mengakibatkan digunakan sebagai salah guna oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah program pembangunan yang melemah, di mana suatu negara adalah negara yang harus meningkatkan pembangunan di setiap jangka waktu tertentu. Pembangunan ini tidak hanya untuk tingkat kemajuan suatu negara, tetapi melainkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di suatu bangsa tersebut. Jadi, pembangunan yang melemah ini dapat mengakibatkan tingkat kesenjangan di kehidupan sosial. Contohnya di daerah perkotaan dan pedesaan, di mana ada kesenjangan pembangunan yang tidak merata. Di situ karena penduduk perkotaan lebih banyak diperhatikan, dan sedangkan di desa banyak oknum-oknum pula yang tidak sedikit menyalahgunakan jabatannya guna melihat kepentingannya sendiri. Yang ketiga, utang negara meningkat. Utang negara ini digunakan sebagai untuk menyejahterakan rakyatnya, di mana rakyat itu akan menjadi tingkat sosial yang tinggi sehingga tidak ada kesenjangan lagi. Tetapi utang negara ini dilakukan karena tingkat korupsi yang ada di Indonesia ini semakin tinggi, dan banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini mementingkan dirinya sendiri, sehingga negaralah yang akan bertanggung jawab. Negara ini bertanggung jawab dengan mengadakan utang negeri ini. Negara meminjam utang pada negara lain ini untuk menyejahterakan rakyatnya. Tetapi semakin meningkat korupsi, semakin pula meningkat utang negara, sehingga roda perekonomian menurun, di mana roda perekonomian ini akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan rakyat tersebut. Yang keempat, barang impor meningkat. Barang impor meningkat ini mengakibatkan barang yang ada di dalam negeri itu tersendiri tidak laku atau tidak diminati oleh negara itu sendiri, sehingga negara itu tidak memiliki devisa atau pendapatan yang ada di dalam negeri sendiri. Oleh karena itu, adanya korupsi dapat mengakibatkan melemahnya pendapatan negara. Betul sekali, karena negara Indonesia itu
karena semakin meningkatnya produk-produk yang ada di dalam negeri itu sendiri akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Sekian dari saya, Ulfa Amalina. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.